Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini guys, dimanapun, dalam keadaan apapun, semoga baik-baik saja ya. Selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Jangan lupa madang, ramadang semaput. Lah ini batu koyo tebing-tebing ya. Kalau kita dekati dengan seksama dan amati dalam sudut horizontal kayak gini, kita akan melihat sebuah tebing besar ya di hadapan Anda, seakan-akan itu gunungan tebing ya, tebing batu di gurun-gurun dengan guratan-guratan alamnya guys. Nah ini beberapa hari saya bolang Suiseki Agirodo Gemblung Suiseki. Kali ini kita udah banyak ya batuan-batuan bagus ya, nanti kita review ya. Ini hebat, ini warnanya abu-abu kehitaman, itu tebing hebat juga. Itu batu yang aneh juga, ada sebagian yang hijau menyala ya. Terus itu gambar itu yang ke video itu, dan itu lagi ada satu batu yang akan saya tunjukkan dan akan berlanjut ke konten selanjutnya guys ya. Nanti kita taruh di sana dulu ya, biar backgroundnya itu bukan pemean ya. Ya biar backgroundnya bukan jemuran, biar backgroundnya bukan kandang ayam, jadi backgroundnya warna silver itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya guys, lanjut. Oke ya, coba kita gerekan. Ini apa adanya guys. Master Golden itu belum punya studio, semoga saja bentar lagi punya. Kenapa kok akhir-akhir ini bolang Suiseki guys? Ada ceritanya yang panjang ya tentang batuan Suiseki. Master Golden itu baru semangat. Kalau saya itu dari dulu bolang, kalau nggak nemu yang ekstrim banget, itu nggak bakal tak ambil. Dan yang ekstrim banget itu ternyata sejak dari dulu pun nemunya itu tidak apa ya, bisa dihitung dengan jari loh guys ya, karena fokusnya dulu juga bolang agat atau batu akik. Tapi akhir-akhir ini Suiseki dari Kebumen itu dilirik nasional bahkan internasional guys. Udah beberapa cerita, ada buyer itu dari China, Taiwan ya, Jepang itu melirik ya Suiseki dari Kebumen. Yang dulunya Kebumen itu terkenal dari Padang ya, Suiseki dari Padang yang hitam legam itu sekarang merambah ke Kebumen, karena di Kebumen itu variannya juga lebih banyak. Bukan hanya warna hitam, ternyata warna-warna lain bisa membentuk suatu tema yang hebat-hebat guys. Nah pembolang kali ini, beberapa hari saya bolang, saya nemu ya khusus nyari Suiseki. Mumpung kemarau ya, karena batuan Suiseki itu berada di aliran deras. Biasanya kalau udan musim-musim besar, musim-musim hujan itu tidak semudah dibayangkan. Jadi kalau musim-musim hujan itu rekasannya pol guys, alirannya deras, dalam. Kalau musim kemarau ini kesempatan ya, karena batu ini kalau sebagian besar para pembolang akik itu enggak ya dilirik, cuman enggak diambil seperti saya kemarin-kemarin ya. Saya populerkan Suiseki kan baru beberapa hari guys, karena terinspirasi ternyata ya main Suiseki itu indah ya, semua bisa terjun, semua bisa menikmati, dan semua bisa berpotensi jackpot. Jackpotnya Suiseki itu banyak guys. Ini salah satu temuan yang indah berbentuk gunung, dan ini baru dibersihkan. Ini coba kita lihat guratan-guratannya. Dalam konten kali ini akan saya tunjukkan yang lain-lain, bahkan temuan yang hebat yang akan lanjut ke konten kedua guys. Saya sudah rencana itu. Ini ada guratan-guratan, ini harus dibersihkan karena tadinya ini keisi kapur dan tanah. Ini sehingga dia membentuk seperti aliran air ini. Nanti kalau udah dibersihkan lagi, dikasih tatakan, dia akan lebih indah lagi. Anda bisa lihat referensi di Google Suiseki yang hebat kayak gimana, dan gak jauh-jauh dari kayak gini guys. Dan harganya guys, wah harganya ini saya berapi-api, itu bervariasi sekali ya. Harga dari puluhan ribu sampai ratusan juta bahkan miliaran. Wow yo karena apa? Penggemar hobi ini tidaklah lokal ya, bukan hanya Indonesia saja tapi internasional, dan sudah sangat banyak
Asia Tenggara juga masuk juga. Asia Tenggara banyak sekali penggemarnya, dari Thailand, Filipina, Vietnam, banyak sekali ya, dari negara-negara China, terus ya Taiwan juga, yang serumpun Korea, nah, bahkan sampai ke luar negeri Eropa guys. Nah ini yang bikin eksklusif, karena apa? Untuk sampai saat ini Suzuki itu belum pernah mengalami booming yang sehebat booming batu akik. Otomatis explore-nya itu belum gila-gilaan seperti batu akik. Nah ini bisa dijadikan tren booming terbaru guys, karena ini bisa menyatu dengan bonsai, bisa menyatu dengan lukisan, bisa menyatu dengan taman. Nah ini hebat sekali. Dan batu ini dibentuk oleh alam, dicari oleh kita, diindahkan oleh manusia, disediakan oleh alam, dan tidak ada duanya yang sama. Ini mirip-mirip batuan gambar atau pictorial agat aki gambar ya. Dan ini bentuknya bisa langsung dipandang ya. Wes, Master Golden Legend Suzuki. Ya, sebenarnya udah paham, udah sedikit tahu, paham sih enggak guys, kalau Master Suzuki kayak masih agak nol guys saya guys. Cuman tahu, cuman ya kalau enggak, menurut saya itu gila banget, mirip banget, itu enggak tak ambil. Dan ternyata saya belum menentukan yang hebat banget kalau enggak nyari dengan sempurna. Tetap aja susah nyarinya ya. Nah ini kita turunkan ya, saya tunjukkan yang lain teman-teman. Bahkan untuk batuan fiving aja ya, pemandangan aja kayak gini aja sepele guys, itu indah guys. Wih, ini ditaruh aja di nampan yang namanya nampan Suzuki Daisy apa ya, saya kurang paham juga, nah lagi belajar juga Master Golden guys. Itu ditaruh, dikasih pasir putih, dia berada seakan-akan berada di antara gurun. Ini kayak kerang juga, batu kayak gini aja bisa menjadi tema yang unik guys ya. Ini ya, dasarnya udah rata ya. Ini ditemukan kemarin bareng yang Suzuki yang hebat itu, ini juga, dan ada beberapa yang nanti saya akan tunjukkan. Ini asli ya, udah lepas dari alam. Ini seakan-akan kita memandangi sebuah apa ya guys. Coba kita putar-putar ya guys. Ini baru dibersihkan pertama ya, nanti disikat sampai bersih, dan seakan-akan dia seperti bukit-bukit ya. Nah ini seperti bukit ya. Wih. Ayo Master Golden sahabat MG, mulai sukalah pada Suzuki. Ayo kita tunjukkan lagi. Ini lagi ada. Ini bentuknya seperti yang udah review benernya kemarin, tapi ini baru dicuci ya guys. Nah ini mirip seperti apa guys, seperti kudanya Avatar yang Avatar of Aang. Ini bukan kuda dia ya, dia kambing ya, bukan domba yang bisa terbang. Ini mirip loh. Nah ini pantatnya, ekornya, kita putar aja guys. Ini kakinya pas ada ya guys. Wih, ini bentukan alam loh. Nah kalau tampak depan seperti ini, wih, ini tampak samping, ini harus diganjel. Nanti bagusnya nanti kalau udah ada tatakannya. Semua itu batu akik juga bagusnya kalau udah ada, kalau sudah ada tatakan seperti akik udah ada embannya. Ini Master Golden lagi berapi-api nyarinya Suzuki. Ya, dalam Suzuki itu selalu, dalam setiap hobi sebenarnya, setiap cabang hobi batu akik apapun itu selalu ada nilai ekonomis. Apalagi hobi itu udah mendunia, otomatis nilai ekonomis itu juga nilainya bukan hanya rupiah, tapi bisa berbentuk menjadi dolar. Dan tahu sendiri dolar Amerika kursnya itu di Indonesia sudah mencapai 14.000 lebih, bahkan 15.000 rupiah. Itu menandakan bahwa potensi Suzuki Indonesia itu sangat besar guys. Bukan hanya Padang, bukan hanya Kebumen. Pastilah nanti ketika booming di tempat-tempat yang lain ya, pasti akan keluar yang hebat-hebat semua guys. Dan jangan anggap remeh batuan kayak gini biasa. Nanti Anda akan merasakan sangat susah menemukan view-view atau bentukan-bentukan yang diharapkan. Karena ternyata tidaklah bodoh ya. Nanti lanjut dulu. Wih. Oke lanjut ya. Ini kita sambil review, sambil ngobrol ya guys. Dan ternyata tidaklah itu akan booming ketika itu mudah didapat guys. Tidaklah berharga mahal ketika suatu barang itu mudah didapat ya, dan banyak jumlahnya. Itu tidak, tren itu sejalan ya dengan prinsip ekonomi juga.
batu yang bagus juga sejalan dengan prinsip ekonomi juga. Ya. Contoh batu warna bagus tapi prinsip ekonominya kurang, itu banyak guys, banyak ya. Karena makin langka bebatuan, prinsip ekonomi itu, hukum prinsip ekonomi itu berpengaruh. Ini guys, kita lihat sebuah bentukan alam asli. Ini baru kita bersihkan, tadinya warnanya seperti karet semua. Kita bisa putar-putar, ini bentuk apa guys? Wah, yang jelas ini bentukan sebuah tebing ya. Nah, ini bisa dibalik juga bisa. Ya. Dan anehnya batu ini seperti konglomerat tapi bukan guys. Nggak tahu ya, apa memang benar dasarnya konglomerat? Karena di dalam batu ini biasanya kalau konglomerat itu seperti cor-coran ya, banyak batuan-batuan bonus kecil-kecil tertanam, terutama batuan hitam, batuan jasper hitam dan kuarsa. Tapi kali ini kuarsa jasper hitamnya ada beberapa, tapi kuarsanya jarang. Ini semacam kayak bukan konglomerat ya, tapi nggak tahu juga sih, ini belum jelas pastinya. Ada warna-warna hijau yang tertanam di batu ini guys. Warna hijau ini tembus plong. Ini seperti giok, warna hijaunya seperti kutil ketika ada di batu. Ya, Anda bisa lihat sendiri. Dan Anda bisa melihat bawahnya ya. Ya, ini seperti hobi-hobi yang biasa, yang sepele. Tapi ketika Anda membolang, Anda bisa merasakan sendiri betapa susahnya. Walaupun lahan Suseki Kebumen itu sangat melimpah, betapa susahnya nyari yang sesuai dengan impian, apa yang seperti di gambar-gambar. Maka dari itu yang di foto-foto dengan harga ratusan juta bahkan miliaran itu ya wajar, dan dia masih kategori normal ya, daripada Anda beli-beli sesuatu yang mahal tapi bahasanya mudah didapat. Ya gimana lagi ya. Tapi biasanya barang mahal itu tetap sulit didapat walaupun Anda punya uang, seperti halnya mobil-mobil Ferrari, tas-tas Dior dan lain-lain katanya. Tapi benar guys, prinsip ekonomi berjalan. Ini tinggal ditatakin aja ya. Bawahnya udah seperti fondasinya sempurna, warnanya hitam, bawahnya memang dasarnya hitam. Dia garis-garis airnya juga udah masuk. Tinggal ini masuknya apa kira-kira guys? Ya, masuknya apa coba kira-kira guys? Nah ini tebing ya. Cuman anehnya di hijau-hijau ini loh. Cuman di kamera ini nggak kelihatan hijau banget loh. Ini hijau ini. Nah hijau ini. Nih ya. Terus di sini ada lagi hijaunya menyala, bagi saya menyala banget. Di kamera nggak tahu, ya. Oke, saya tunjukkan yang lain lagi sambil ngobrol tentang Suseki biar sahabat MG juga terkompori, biar makin suka Suseki. Kita hobi bareng-bareng, kita naikkan bareng-bareng. Nah, ini loh guys. Mantap. Ini terdiri dari dua batu yang berbeda loh guys. Wih, ekstrim sekali ya. Bawahnya batu onyx kristal, atasnya nggak tahu ini batu apa. Semacam kayak ini loh, semacam kayak apa ya, teratai gitu loh. Wih, ini tinggal kita bentuk aja ya. Ini kan posisinya belum maksimal. Nanti ketika dibentuk secara maksimal, terutama ditatakannya, dia akan membentuk suatu proyeksi tebing yang indah sekali nih. Ini seperti aliran air ya. Ini tebingnya ini atasnya rata loh guys. Bawahnya batu kristal. Jadi angan-angan saya bisa juga bawahnya dikasih lampu tatakannya, dia akan menyala kalau malam. Nah, nikmat mana lagi Anda berdustakan guys. Batu akiknya aneh-aneh, unik-unik di Kebumen. Susekinya juga, wih, ciamik-ciamik banget guys. Nah, ini salah satu ya. Ada lagi guys. Oh, ini konten review hasil temuan Suseki guys. Kalau nggak ditunjukkan, tak kenal maka tak sayang ya. Terus nanti tak ambil dulu ya yang lainnya. Oke, ini temuan yang kemarin Anda bisa melihat ada kontennya ya. Ini lumayan habis di kamera ya, kanan kiri mentok. Ini kurang lebih panjangnya antara 50 cm, tingginya kurang lebih antara 20 cm, tebalnya kurang lebih antara 15 cm guys. Iya, ini asli bentukan alam, baru tak cuci. Ini seperti tebing yang memanjang ya. Ini biasanya kalau tebing-tebing kayak gini adanya di gurun pasir biasanya. Ya, di gurun-gurun pasir, tebingnya itu tidak tertumbuhi oleh rerumputan. Seperti itu. Ini juga bagus guys. Ini lagi kita cuci-cuci, gimana caranya ngilangin kerak-kerak yang seperti ini loh guys. Ya, ini kerak-kerak warna karat ya. Tapi justru itu yang menimbulkan efek umurnya ya. Seakan-akan
setiap garis kayak itu seperti daun pohon, apa seperti batang pohon, dia mengandung umur. Nah, ini aliran air jelas terlihat di sini, debit air tinggi segini ini membentuk sebuah karakter garis-garis warna alam. Jadi tapi saya juga penasaran pengen ngilangin ini pakai apa. Kalau nggak dihilangin juga bagus juga ya guys. Ya. Oke. Biasanya batu suseki kayak gini perawatannya mudah ya. Cukup dikasih minyak zaitun atau dilapisi minyak biar dia terlihat lembab dan warnanya terlihat sedikit lebih gelap. Cuman akhir-akhir ini minyak itu tidak boleh ya ketika untuk kontes. Ya mungkin tujuannya biar warna aslinya itu dinilai sesuai apa aslinya ya. Tapi untuk perawatan sehari-hari ketika dia diminyak dia akan lebih hitam. Jadi warnanya bukan hanya abu-abu kayak gini, akan menghitam lagi, seakan-akan lebih kerang loh guys. Buat dipajang itu hebat sekali. Dan saya berharap penggunaan minyak sih, kalau tujuannya minyak hanya untuk membuat lembab, itu harusnya ya diperbolehkan ya guys. Karena itu bagian dari perawatan sebuah batu suseki itu sendiri guys. Ya, keren ganti. Dasarnya udah rata guys. Hebat. Ada lagi guys, Master Golden ini kontennya sampai panjang ini. Jeng jeng jeng. Nah, ini malah udah kotor lagi. Kemarin udah sempat tak bersihkan sebersih-bersihnya. Dan ternyata saya tahu salah satu batu penggugah minat suseki saya ya, ketika mendapatkan ini loh guys. Jadi ketika saya mendapatkan ini, minat untuk mengoleksi suseki lagi itu jadi tinggi guys. Karena saya mendapatkan batu dengan guratan-guratan yang ekstrim, hampir 3 dimensi muter guys. Jadi ini dicari, diberdirikan bagus, diputer-puter aja jadi semua guys. Ini multi tampilan lah. Nah ini kalau dari sini ini udah jelas ya, bukit-bukit di Rusia itu ya, yang konon katanya bukitnya Gog and Magog, Yajud dan Majud, itu kan ada bukit-bukitnya kayak gini ya di Rusia. Nah kalau dari sini juga ini kayak pegunungan Alpen, cuman Alpen kan nggak sedatar itu ya. Cuman kalau kita melihatnya dari dekat seakan-akan ya guys, jadi kita seakan-akan itu lebih besar daripada gunung. Kita mengamati gunung ya, melihat keindahan gunung yang biasanya sebuah bukit kita lihat itu kita yang kecil, bukitnya yang besar. Ini sebaliknya, seakan-akan kita yang besar, bukitnya yang kecil. Seperti apa? Seperti ini rasanya guys. Jadi dari sudut sini ke sudut sini kita mudah jangkau, kita seakan-akan besar, seakan-akan mengontrol semua ini. Ini salah satu filosofi suseki juga ya. Ketika kita biasa merasa kecil, sekali-kalilah kita mencoba merasa besar. Karena sesuatu yang besar menjadi besar pun mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan ini guys. Ya, tidak seenaknya kita membolak-balikan semua yang dianggap kecil. Itu filosofi yang saya tangkap loh guys. Dan keindahan itu bukan hanya bisa dinikmati ketika kita menjadi kecil, kita menjadi besar, keindahan itu juga bisa dinikmati. Wih, ada lagi guys yang mau saya tunjukkan guys. Yang kali ini saya akan berlanjut ke konten selanjutnya. Oke, kita lanjut ya, pause. Oke, ini yang ditunggu-tunggu yang akan saya tunjukkan dengan bergembira hati ya. Ketika saya niatnya nyari suseki di lahan suseki, kita puter-puter ya. Kita nemu satu kayak gini guys. Cuman kayak gitu aja, bulat ya, nggak ada bentuknya. Jangan salah, nikmati dulu aja guys, nanti kita tunjukkan ya. Nah, terlihat biasa, berwarna hitam, berserat lurus, besarnya kurang lebih, bobotnya antara 20 kg. Itu sangat biasa guys, apalagi ini berada di sungai. Semua ketika berada di alamnya itu terlihat sangat biasa, karena boro-boro dibersihkan. Ini udah dibersihkan pun masih kelihatan biasa. Lalu apa yang buat istimewa? Insya Allah ya, saya akan lanjut ke konten kedua, dan semoga saja konten kedua itu berlanjut dengan sempurna sesuai dengan harapan kita. Kita kali ini nemu sebuah fosil batang kelor ya, karena saya sudah mengamatinya. Ini saya memprediksi ini fosil batang kelor dengan sangat positif ya. Dan ada urat-urat emas guys. Kalau biasanya bahan-bahan fosil seperti itu kita tidak bisa dapat banyak, karena kecil-kecil kita jumlah besar. Karena niatnya bolang suseki malah dapat kayak gini. Ini urat-urat emas ini udah tak bersihin kemarin, kelihatan.
Tapi kali ini karena udah sehari, dia semacam-macam kayak berkarat loh guys. Ya, ini bisa jadi ulat perak, bisa jadi ulat emas ya guys. Itu hampir sama. Bedanya kalau perak itu bersih putih, kalau model ulat emas dia agak kekuning-kuningan. Kita udah bisa menyebut ulat emas. Ya, ini kuning-kuning ini. Nah, ini yang akan lanjut ke konten kedua guys. Batuan-batuan yang lain belum selesai menikmati. Ini direview lagi, harusnya review sendiri ya. Cuman saya nggak sabaran ya. Ini lanjut ke konten kedua, nanti konten belah, konten gosok langsung ya. Seperti apa dalamnya, karena biarpun bahan ketika ini digosok atau ketika ini dibelah itu belum tentu sesuai ekspektasi kita, tapi dalam luarnya saja kita berpendapat ini bagus dan jackpot. Ini besar sih jumlahnya, jadi banyak kemungkinan yang ada di dalamnya. Oke guys, seperti itu. Ngeri ya guys. Iya, atau kita pengen perdekat lagi. Oke, bisa fokus nggak ya? Semoga saja bisa. Ini, wih, yang biasanya nggak masuk ke lahan suseki jadi masuk ke lahan suseki, karena biasanya di lahan suseki batu akiknya kurang, adanya batu-batu taman, batu bentuk, tapi ternyata bisa nemu seperti ini loh guys. Ini suatu jackpot yang luar biasa bagi saya. Nggak ke video, yang ke video kemarin ini juga nggak ke video itu kemarin ya. Ini juga nggak, cuman ini sama ini, padahal kemarin masih panjang ya. Itulah sebuah proses ya. Ke video itu suatu keberuntungan, apalagi nemu video sampai proses jadi, itu keberuntungan yang nyata yang bisa saya tunjukkan. Tapi yang lain bukan berarti bukan keberuntungan, karena banyak yang ditemukan tidak ke video lebih bagus dari yang ke video, itu banyak banget. Nah, termasuk ini guys, ini udah direview. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti di konten kedua, insya Allah hari besok kalau lulus, kalau enggak ya kita lanjut konten yang lain, karena tidak semua jadi bagus atau jadi nggak jadi besok saya konten. Tunggu saja kelanjutannya di channel Master Golden Channel di hari berikutnya. Sampai di sini dulu, saya doakan sahabat MG selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap. Jos, wah, susahin pakai banget guys. Benernya banyak lagi ya guys, yang dari dulu-dulu tak bawa pulang, unik gitu ya.